Ini tentang perhitungan kisaran harga wajar saham PSSI berdasarkan proyeksi dividen tahun 2024. Video ini dibuat berdasarkan kondisi di 12 Mei 2023. Video ini merupakan part 2, yang mana video part 1-nya adalah tentang fundamental itu sendiri dari saham PSSI. Jadi video ini merupakan part 2 dan hanya fokus pada valuasi atau perhitungan kisaran harga wajar sahamnya. Saya pribadi ngitung harga wajar itu berdasarkan proyeksi dividen. Kalau Anda nggak tahu proyeksi dividen itu apa, jadi gini, PSSI itu kan perusahaan, ya, perusahaan pengangkutan batubara, ya, kapal. Kan dia jalanin bisnis dapat untung dong. Nah, untungnya itu dibagiin nggak ke para investornya? Untungnya itu dibagiin nggak ke para pemegang sahamnya? Atau cuman masuk uang kas perusahaan sendiri gitu? Kita langsung ke studi case 2019. Dia punya keuntungan Rp34 per lembar saham. Dari 34 dia bagiin 5 ke para investornya. 5 itu adalah 15% dari 34. 15% itu disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 15%, 2020 DPR-nya 36%, 2021 DPR-nya 42%. Yang sekarang kita bahas adalah DPR untuk keuntungan sepanjang tahun 2023 yang nanti dividennya akan dibagikan di tahun 2024 kalau si PSSI ini bagi dividen. Jadi analisa ini, ya, proyeksi perhitungan valuasi saham PSSI ini memang untuk di hold sampai setidaknya 2024. Nah, mungkin Anda ada yang bertanya, kan PSSI di tahun 2023 ini ya, kan berarti akan bagiin keuntungan sepanjang tahun 2022 dong. Ya benar, kalau PSSI akan bagiin dividen untuk keuntungan 2022, maka akan dibagiin di tahun 2023. Itu benar. Terus mungkin Anda bertanya lanjutannya, ya kenapa nggak hitung valuasi untuk pembagian dividen terdekat aja di 2023 ini? Gini, di saham itu ada istilah dividen trap, ya. Jadi ada orang yang sengaja masuk untuk dapat dividen. Nah, cuman kalau jarak dari di saat dia mau masuk sama pembagian dividennya dekat, itu yang ada Anda malah akan kena dividen trap. Nah, saya lihat PSS ini jadwal pembagian dividennya sekitar Juni, Juli, Agustus, sedangkan sekarang video ini dibuat di 12 Mei. Jadi kalau Anda baru mau masuk, saya ngerinya nih kalau Anda pemula banget pas kena dividen trap, yang ada Anda malah panik ketika turun. Akhirnya Anda malah CL, malah cut loss. Kalau saya pribadi mah posisi saya sekarang ada di floating profit 23% di PSSI. Jadi sekarang saya posisinya mah malah udah nggak peduli lagi mau kena dividen trap mau enggak gitu. Dapat dividen habis itu turun, saya sudah biasa. Nah, yang saya nggak mau, yang saya hindari adalah ada yang nonton video ini pemula banget, baru belajar investasi, baru denger dividen, terus sengaja langsung masuk, jebret, malah kena dividen trap. Jadi valuasi saya adalah untuk yang mau masuk jika valuasinya bagus nih si PSSI mau masuk, dan untuk niat ngehold sampai 2024, sampai setidaknya setahun ke depan gitu ya. Oke, mari kita prediksi DPR untuk tahun 2023 ya. DPR untuk keuntungan tahun 2023. Saya punya 3 skema. Skema pertama, dia DPR-nya 15%. Dari mana 15%? Ya, di 2019 dia pernah bagiin DPR-nya cuma 15%. Skema kedua, skema percaya diri saya ada di angka 42%. Dari mana? Karena DPR 42% pernah terjadi di tahun 2021 ya. DPR-nya 42%. Ini 42% yang akan kita pakai, yang akan saya pakai untuk menghitung valuasi. Lalu DPR optimis banget itu ada di 50%. 50% dari mana? 50% adalah DPR-nya default, DPR-nya normalnya, DPR biasanya perusahaan yang bagi dividen. Jadi untuk perhitungan saya akan
pakai proyeksi proyeksi DPR sebesar 42%. Proyeksi DPR-nya udah. Sekarang kita tinggal proyeksi labanya. Oke. Q1 2023 segini nih, 289M. Q1 ke Q4 ya, kuartal 1 ke kuartal 4 2023 perubahannya berapa persen? Itu yang mesti kita proyeksikan. Nah, kita berkaca sama 4 tahun ke belakang. 2019 Q1 ke Q4 naik 490%. 2020 Q1 ke Q4 naik 566%. 2021 Q1 ke Q4 naik 862%. 2022 Q1 ke Q4 naik 370%. 2023 Q1 ke Q4 berapa? Nah, kalau saya gunain 862%, di mana ini adalah Q1 ke Q4 yang paling terbesar, saya khawatir nggak sebesar ini ya yang terjadi ke depannya. Mungkin nggak 370% juga? Mungkin ya, ini 370 yang terendah. Tapi saya nggak akan pakai 862 atau 370. Saya akan pakai di bawahnya 370. Kenapa? 862 jelas udah paling tinggi dan kemungkinan besar mungkin nggak tercapai. Ya, nggak tercapai 862 lagi gitu ya, nggak tercapai. 370 juga saya nggak pakai karena ini kok turun 862 ke 370. Jangan-jangan 2023 turun lagi gitu ya. Nah, kalau kita ngitungnya pakai optimis, nanti harga murah, wajar dan mahalnya akan tinggi. Kita akan seneng duluan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, saya pengennya hitung-hitungannya dari sejak hitung-hitungannya aja udah pakai pesimis. Oke. Jadi asumsi saya kalau dari 2021 ke 2022 beda ya, ini naik 862, ini naik 370. Maka saya asumsikan 2023 saya persiapkan jika turun. Jika turun persentasenya. Bukan turun labanya, turun persentase labanya. Oke. Seturun-turunnya asumsi saya paling ada di sekitar setengahnya atau sekitar 370 bagi 2 itu 185 ya. Jadi dugaan saya turun 185. Kalau misalnya 185 ya, coba kita masukin 185. Ya, udah keluar sekarang murah, wajar dan mahalnya. Kalau beneran terjadi hanya naik 185% dari Q1 ke Q4 di 2023, maka harga PSSI sekarang ya 700 itu kalau dari harga murahnya udah kelewat 9%. Karena harga murahnya ada di 640. Tapi itu harga murah. Harga murah ya. Sedangkan kita kalau berada di harga wajar aja masih boleh masuk. Nah, harga wajarnya ada di 959. Atau dari harga 700 sekarang masih ada 37% sebelum menuju 959. Harga mahalnya atau harga ya kalau misalnya kesentuh layak di TP itu ada di 1200 atau masih ada sekitar potensi 83%. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 dan terjadi dua asumsi yang sudah kita hitung dan beneran terjadi, maka valuasinya PSSI itu sekarang lagi berada di harga tidak murah tapi masih berada di harga wajar, jauh di bawah harga wajar. Jadi ya bisa dibilang mungkin masih murah, sedikit di atas murah, masih di bawah harga wajar. Oke. Kita udah di ujung. Kesimpulannya PSSI valuasinya masih di harga murah. Penawaran dari saya, kalau Anda mau punya template Excel kayak gini, saya jual, namanya SNET, singkatan dari SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template, kan nama channel ini saham nyantai.
info pembelian tentang SNET saya taruh linknya di deskripsi. Saya punya bocoran 3 saham, 3 saham like invest ya, yang memenuhi kriteria penting di bawah. Fundamentalnya mewah ya, seperti PSSI bisa Anda tonton video part 1-nya tentang fundamentalnya. Terus valuasinya masih murah ya, tadi kita juga bahas PSSI masih ada di kisaran harga murah dan prospeknya cerah. Bocoran saham-saham like investnya, link aksesnya saya taruh di deskripsi juga. Jadi Anda mau akses bocoran saham silahkan ke deskripsi. Mau tentang info SNET silahkan ke deskripsi. Satu hal lagi. Kalau Anda mau saham-saham Anda dianalisa juga, silahkan tulis kode sahamnya di komen. LSIP, PBID, TOTL atau saham Anda yang lainnya yang mau dibahas juga, silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke? Langsung ke deskripsi, akses bocoran saham-sahamnya atau akses link SNET-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.